Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bilang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan, serta jangan lupa juga untuk menjaga jarak sesuai dengan aturan protokol dari pemerintah. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah keamanan komputer, kita akan melanjutkan kepada materi dengan judul melindungi sistem menggunakan antivirus. Di mana buku referensi yang digunakan yaitu masih dengan buku-buku yang ada pada layar, yaitu kriptografi untuk keamanan jaringan, network security, The Hacker Playbook, ya, hacking, dan hacking expose. Juga ditambah dengan materi dari IC Council yang diambil dari materi sertifikasi kursus yang ada pada website tersebut. Nah, berikutnya ya bisa saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke materi, yaitu berita keamanan atau security news, di mana antivirus sekarang ini ya yang kebanyakan juga orang biasanya menggunakan McAfee dan Symantec, walaupun banyak antivirus yang juga yang digunakan selain Symantec dan McAfee, ya, ada AVG dan sebagainya, ya. Nah, di sini dalam berita ini yaitu McAfee dan Symantec itu menyatakan bahwa dari masing-masing hasil yang mereka dapat, ya, penjualan yang mereka dapat dari penjualan antivirus yaitu menghasilkan sampai dengan 1,75 miliar dan 3,5 miliar. Jadi keuntungan antivirus ini ya terhadap sistem kita ini yang ada di laptop kita masing-masing, yang ada di PC kita masing-masing, ya baik itu di rumah atau mau di kantor, yaitu jadi virus itu memanfaatkan lubang keamanan ya sebelum ditemukan dan ditambal atau zero day attacks ya. Terus kemudian aman ya. Aman dari ancaman yang ada di email biasanya ya, di spam-spam, terus kemudian web ya, mungkin pakai SQL injection dan sebagainya. Terus kemudian aman dari malware juga ya. Biasanya dari iklan-iklan yang ada di website ya. Terus kemudian ada banyak sebenarnya antivirus yang bisa digunakan ya selain McAfee dan Symantec ya, di antaranya adalah Avast ya. Ada Bitdefender dan Avira. Nah, seringkali mereka ini ya saling bersaing lah ya. Karena memang dari sisi bisnis sangat menguntungkan juga ya. Sangat menguntungkan bagi para penggunanya ya, apalagi yang berhubungan dengan komputer ya, laptop, PC ya, dan bisa juga di gawai ya atau handphone ya. Bisa kita lihat ya sumbernya ya, dari sumber yang didapat, yang sumber yang diperoleh ini. Jadi Trojan ini itu menginfeksi desktop ya di PC kita itu sekitar 4,99% ya, diikuti oleh PUBS 21,45% dan virus-virus lain nih ya. Ada worms ya, ada adware. Nah, yang mengeksploitasi aplikasi di komputer kita ya, yaitu pada aplikasi Office biasanya itu sebesar 47,15%. Terus ada mengeksploitasi browser yang ada di desktop atau PC kita itu 23,47%, yang di aplikasi kita yang ada di Android ya di HP kita 20,68%, terus aplikasi Java 5,46%, ada Flash Player 2,47%, dan PDF. Nah, ini saya ambil dari sumber yang ada di internet yaitu safetydetective.com.
Ini berita keamanan. Jadi sangat penting antivirus itu dalam melindungi sistem yang ada di PC dan laptop kita. Berikutnya, tujuan pembelajaran atau learning objectives dari mata kuliah ini yaitu virus komputer paling berbahaya sepanjang masa, terus kemudian pengantar perangkat lunak antivirus, bagaimana perangkat lunak antivirus bekerja, perangkat lunak antivirus 2020, langkah-langkah untuk menginstal antivirus di komputer kita ya. Bagaimana cara menguji apakah antivirus itu bekerja, memilih software antivirus terbaik, ya, konfigurasi antivirus McAfee dan konfigurasi Kaspersky Pure yang biasanya bisa kita unduh di website yang ada pada website antivirus tersebut secara gratis. Berikutnya adalah pengantar perangkat lunak antivirus. Nah, biasanya komputer yang terhubung atau tersambung ke internet, ya pada internet, selalu berisiko tinggi. Jadi disarankan untuk menginstal aplikasi atau perangkat lunak antivirus pada sistem atau komputer kita. Ya, kenapa? Ya karena memang sangat riskan sekali untuk bisa diserang atau bisa ditempelkan ya melalui internet tersebut ya kepada laptop atau PC kita ya. Nah, virus dapat menurunkan kinerja komputer ya dan menghapus data-data yang ada di laptop atau komputer kita. Jadi dengan begitu ya, jika kita biarkan begitu saja ya lama kelamaan virus yang ada di laptop ya atau PC kita itu akan memperlambat kinerja komputer kita. Jadi jangan heran kalau misalnya kita bekerja dengan komputer kita yang biasanya cepat ya, yang biasanya cepat terus tiba-tiba menjadi lambat ya. Nah, itu perlu dicek ya, perlu dicek. Makanya kita disarankan untuk apa? Menginstal perangkat lunak antivirus yang ada di laptop kita. Jadi biar aman ya, biar aman. Terus kemudian program antivirus ya yang melindungi komputer dari virusnya itu banyak sebenarnya ya, bukan dari hanya virus saja, ada dari worms, spyware, trojan ya. Yang itu biasanya tadi sudah dijelaskan ya pada berita keamanan tadi itu menyerang browser kita ya terus bisa juga menyerang Office ya, terus kemudian sistem kita, aplikasi-aplikasi PDF dan sebagainya. Nah, itu perlu antisipasi ya dengan cara menginstal perangkat lunak antivirus. Nah, berikutnya adalah bagaimana perangkat lunak antivirus bekerja. Ya, jadi sebagian besar perangkat lunak antivirus itu menggunakan dua teknik, itu menggunakan library antivirus atau kamus virus untuk mencari virus yang dikenal ya saat memeriksa file. Ya, terus kemudian mendeteksi perilaku yang mencurigakan dari program komputer apapun ya, baik itu laptop, PC ya, atau handphone kita. Nah, pendekatan dengan library virus ya, jadi ketika sudah diinstal aplikasi antivirusnya ke dalam sistem laptop atau komputer kita, itu tentunya di dalam aplikasi antivirusnya itu akan menyimpan data-data virus yang sudah dikenali. Jadi nanti ketika ada virus, dia akan mengidentifikasi, mengenal virus tersebut, ya. Apakah cocok yang sudah pernah disimpan dalam library tersebut. Jadi kalau memang cocok, wah sudah dikenali, dia akan dihapus atau bisa juga diperbaiki, ya, atau bisa juga dikarantina. Nah, seperti itu. Ya, kalau memang tidak ketemu atau itu termasuk jenis virus yang baru, nah itu disarankan kita untuk menginstal atau mengupdate aplikasi antivirus kita, ya, supaya nanti library-nya itu akan ikut terupdate juga dan akan mengenali virus-virus yang terbaru. Nah, yang kedua adalah pendekatan perilaku mencurigakan. Jadi
perangkat lunak antivirus biasanya itu akan mengidentifikasi, mengenal virus-virus ketika kita menghubungkan atau mencolokkan flash disk kita ke dalam laptop kita atau PC kita. Nah, itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang biasa kita copy atau kita delete, hapus dan sebagainya. Nah, itu akan diperhatikan ya, akan ditemukan jika dia mencurigakan dan akan memberikan peringatan. Oh, ini virus, ini bukan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah cara lain untuk mendeteksi virus adalah perangkat lunak antivirus akan mencoba melihat apakah kode-kode program yang ada di dalam laptop kita ini setelah kita download, biasanya kita unduh dari internet, ya dari browser, terus kemudian kita unduh aplikasi-aplikasi lain, ya aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan kita, itu akan dilihat apakah ya di dalamnya itu terdapat kode-kode program yang mencurigakan, baik itu dalam bentuk ekstensinya exe, ya BAT, ya yang lain ya, yang biasanya kalau kita misalnya mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa kita install, ya bentuknya exe. Nah, itu akan dilihat, ya. Yang biasanya exe tersebut langsung bisa mengeksekusi, langsung bisa kita install dan itu akan langsung bisa berjalan di dalam sistem operasi kita atau di dalam sistem kita. Nah, ini apakah di dalamnya itu mengandung kode-kode program yang sudah dimodifikasi. Nah, biasanya antivirus kita akan mendeteksi aplikasi tersebut. Nah, jika memang itu membahayakan, dia akan memberikan peringatan. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ini berbagai macam perangkat lunak antivirus tahun 2020, yaitu Bitdefender, Norton, McAfee, Intego ya, WordGuard ya, di mana bisa kita lihat dari performance-nya, ratingnya ini kira-kira mana yang terbaik, yang Anda bisa lihat sendiri ya. Kalau memang ya disesuaikan saja, kalau memang itu gratisan, ada versi gratisannya silakan digunakan. Kalau memang itu harus berbayar ya silakan digunakan ya. Ya, tidak ada ruginya ketika kita mengeluarkan sedikit uang untuk mengamankan sistem kita ketimbang ya aplikasi kita itu akan hilang atau terdelete gara-gara virus ya. Jadi silakan digunakan. Dengan rating ini bisa dipilih mana yang terbaik buat sistem kita. Berikutnya adalah memilih software antivirus terbaik. Jadi saat membeli perangkat lunak antivirus, cari berbagai fitur dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dari aplikasi sistem kita ya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah ketika antivirus kita itu memindai atau mendeteksi virus-virus, cari yang akuratnya ya cukup tinggi lah ya besaran library-nya itu memang cukup bisa untuk mendeteksi antivirus yang terkini, yang bisa update secara otomatis biasanya, ya. Bisa kita lihat di sini ya dari sisi akurasinya, terus kemudian dari kecepatan. Nah, apakah pemindaian tersebut juga cepat? Ya, karena memang biasanya kan dia akan memindai, ya kita diminta untuk memilih drive mana yang akan dipindai, ya atau baik itu flash disk atau hard disk kita. Nah, kalau hard disk kita ini banyak partisinya, ya tentunya banyak yang harus dipindai. Misal partisi C, D, E, ya satu-satu antivirus itu akan memindai. Nah, kita bisa juga melihat kecepatan-kecepatan dari antivirus tersebut dalam melakukan pemindaian. Nah, kalau bisa pilih yang cepat. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya. Nah, kalau bisa saat pemindaian, ya sudah dilakukan pemindaian, jadi tidak mengganggu sumber daya dari sistem aplikasi kita. Biasanya ketika memindai lama banget ya, kita sambil menunggu, nah sehingga apa kita tidak bisa sambil bekerja. Kalau bisa ketika kita sedang memindai, kita bisa sambil bekerja dengan aplikasi yang lain. Misalnya sedang kita mengerjakan pekerjaan kantor, ya pekerjaan rumah,
ya, pekerjaan-pekerjaan kampus, ya, dan sebagainya. Jadi 3 ini adalah syarat untuk yang perlu diperhatikan ketika kita membeli perangkat lunak antivirus, supaya nanti tidak mempengaruhi kinerja-kinerja sistem kita, ya, dari sisi akurasi, kecepatan, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, berikutnya adalah dalam memilih software antivirus terbaik, ya, kalau kita lihat dimulai dari sini, itu kalau bisa itu antivirusnya bisa memblokir secara otomatis, ya, memblokir kata sandi, informasi rahasia yang lainnya, ya, yang orang lain atau peretas itu, orang yang jahat itu yang ingin mencuri data kita, jadi kita bisa aman. Jadi kita tidak bisa mengakses sembarangan. Terus kemudian ada firewall 2 arah. Jadi memeriksa apakah perangkat lunak antivirus dilengkapi dengan perangkat lunak firewall. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Kalau memang ada, pilihlah antivirus tersebut. Ya, terus kemudian ada dukungan teknis. Ya, cari dukungan teknis yang baik, ya. Contoh kayak tadi, ya, cepat, ya. Terus kemudian tidak mengganggu kinerja, ya. Terus tidak menghapus sembarangan. Ya, ada antivirus yang langsung ketemu exe, tidak diperiksa dulu, padahal itu tidak mengandung virus. Yang penting exe langsung dihapus. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Terus kemudian pengawasan orang tua. Nah, cari kalau bisa, ya, antivirus yang memang ada fitur-fitur untuk membantu keamanan ketika anak-anak itu menjelajahi, ya, atau surfing di internet biar aman. Nah, ketika ada yang berbahaya mengandung virus, langsung ada peringatan warning. Ya, terus kemudian berikutnya adalah instalasi yang mudah. Jadi kalau bisa cari perangkat antivirus yang memang gampang, mudah untuk diinstal. Jadi jangan berbelit-belit, harus isi ini, isi itu, ya, dan sebagainya, sehingga membingungkan kita sebagai pengguna untuk menggunakan antivirus tersebut. Ya, kalau bisa cari yang mudah, ya. Cari yang mudah dalam penginstalan. Terus berikutnya adalah kalau bisa pemindaian dan pemindaian virus, ya, untuk aplikasi-aplikasi kita ini bisa terjadwal, bisa kita tentukan. Jadi jangan sampai ketika kita bekerja itu antivirusnya memindai. Nah, ini pengaruhnya sama yang tadi, ya, yang penjelasan di slide sebelumnya, bahwa ketika kita bekerja terus aplikasinya langsung memindai, ini akan mengganggu dari kinerja sistem operasi kita, biasanya seperti itu. Nah, kalau bisa dijadwalkan saja. Jadi ketika kita sudah bekerja atau selesai bekerja, misalnya kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5, ya, atau jam 3. Nah, 1 jam sebelum kita pulang kantor, ya, atau ketika kita masih kuliah, ya, atau mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, pekerjaan kampus, ya, ini sebaiknya itu dijadwalkan. Jadi kita bisa setting jadwalnya. Mau pemindahan harian, mingguan, bulanan, itu bisa kita setting. Ya. Terus kemudian pembaruan otomatis. Nah, jadi kalau bisa di-update. Jadi nanti library atau kamus virusnya itu akan terupdate. Dia akan mengikuti perkembangan yang terbaru. Ya. Dia akan disimpan. Oh, ini virus yang baru. Nah, ketika ada virus yang baru benar-benar datang yang menyerang aplikasi kita, ya, yang kita tidak tahu, ya, aplikasi-aplikasi yang mengandung virus itu akan terdeteksi secara otomatis, ya, karena update antivirus kita tadi, jadi bisa update otomatis. Nah, terus kemudian deteksi, ya, dan pencegahan spyware. Jadi kalau bisa
aplikasi antivirus kita itu bisa memeriksa komponen-komponen pencegah spyware, ya. Jadi ada anti spyware-nya. Kalau memang ada, itu lebih bagus, ya. Yang berikutnya adalah pemindaian email, ya. Jadi email-email itu juga bisa dipindai. Jadi email mengandung virus, spam dan sebagainya. Nah, ini bisa dipilih. Ya, dipilih, oh ini mengandung ancaman, oh ini tidak, mengandung tidak, dan bisa dihapus. Nah, kalau biasanya kalau di email sendiri yang ada di Google atau Gmail itu yang memang otomatis dia akan masuk ke dalam spam. Ya. Jadi pastikan kalau itu kita bisa juga memeriksa email kita sendiri ya tanpa antivirus, ya. Dan kalau mau yang lengkap seperti ini memang antivirusnya tadi ya sangat-sangat mahal tentunya, ya. Ya itu tidak masalah juga jika kita ya memang memerlukan itu dan memang kebetulan kita punya biayanya, ya silahkan. Kalau tidak punya biayanya disesuaikan saja dengan budget yang kita punya. Nah, berikutnya adalah langkah untuk menginstal antivirus di komputer. Jadi sebagian besar antivirus itu mengikuti proses installnya. Jadi sudah ada di widgetnya ya, otomatis dia akan mengarahkan kita, tinggal next ya. Nah, juga kalau bisa kita ketika mengunduh dengan melakukan penginstalan antivirus itu caranya mudah, ya. Cukup sekali klik, ya tinggal next selesai, ya. Terus kemudian berikutnya adalah ada petunjuknya, saya setuju atau berikutnya, tinggal melanjutkan. Nah, terus kemudian kita akan diminta untuk meninjau pengaturan. Ya, pengaturan apa yang mau diatur. Ya, bagian apa saja, ya, biasanya format-format file apa saja ya yang akan dipindai oleh antivirus tersebut. Karena memang itu kaitannya sama aplikasi-aplikasi yang nanti ekstensi-ekstensinya itu sangat-sangat riskan bisa dimasuki atau disisipi oleh virus. Nah, berikutnya next sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah selesai, jadi kita diminta untuk restart komputer kita, ya. Nah, bagaimana cara menguji antivirus? Ya, caranya adalah kita buka Notepad, ya, terus kemudian kita ketik kode ini, kita simpan, ya, kita kasih nama, ya, kita ubah namanya menjadi myfile atau apa .com misalnya, ya, atau .exe atau apa ya, silakan ya, bat dan sebagainya. Nah, setelah itu jalankan pemindaian antivirus kita. Nah, biasanya kalau memang dianggap virus, dia akan dihapus. Karena memang virus itu ya isinya kode-kode program seperti ini. Nah, ini yang biasanya bisa langsung menempel ke aplikasi-aplikasi, kemudian masuk ke dalam sistem kita, dan itu kan merusak, bisa juga menghapus dari aplikasi-aplikasi sistem. Dan ini kan sangat berbahaya, ya. Nah, ini adalah konfigurasi antivirus McAfee. Jadi ini langkah-langkahnya. Kita diminta untuk mengklik ya real time scanning, terus kemudian pilih scan, ya scan your PC. Nah, ini sudah ada. Ya, berikutnya gambarnya sesuai. Terus kemudian kita diminta untuk pilih salah satu dari 3 jenis pemindaian, yang mana mau kita pilih. Ya, dipersilakan dibaca dulu ya seperti apa ya aturan-aturannya. Nah, terus kemudian di sini selanjutnya ada main security center console ya. Terus klik real time scanning, ya pilih schedule scan setting dan putuskan seberapa sering Anda ingin scan. Nah, berapa mau mingguan, bulanan, ya harian, ya silakan. Nah, setelah milih opsi schedule scan setting, ada real time scanning setting. Ya pilih jenis file, lampiran dan lokasi yang diinginkan. Yang mana lokasi-lokasinya, ya kira-kira yang teridentifikasi itu ada virusnya. Nah, kemudian klik apply. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengkonfigurasi
Kaspersky Pure. Nah, langkah-langkahnya adalah aktifkan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diaktifkan. Misalnya kita lihat adalah apakah kita mau mengaktifkan commercial license. Biasanya kita diminta untuk menambahkan kode aktivasinya. Kalau nggak punya ya kita pilih trial. Nah, artinya ini adalah aplikasi antivirus yang berbayar. Ya, kalau kita mau coba dulu trial license, kita bisa coba selama 30 hari. Ya, atau aktifkan nanti, kita mau pakai dulu, silahkan. Nah, ada baiknya ketika kita ingin mendapatkan activation code, berarti kita harus bayar. Karena aplikasi yang seperti ini artinya aplikasi antivirus yang berbayar. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini pada mata kuliah keamanan komputer ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.